sih yang salah gitu loh, dari kita? Itu Apa perlu ditempelin di kantor, di korupsi masuk neraka misalkan? Benar. Nggak takut sih. Iya, Koruptor nggak takut neraka. Koruptor nggak takut neraka. Aneh memang republik ini. Tapi saya mau bilang begini. Kalau kita berkaca kepada negara-negara yang sukses melakukan pemberantasan korupsi, itu ada 3 hal yang dia lakukan. Pertama, hukuman yang berat. Bahkan kalau Cina, dia memperlakukan hukuman mati. Kemudian yang kedua, dia melakukan yang namanya pemiskinan lewat undang-undang perampasan aset. Ketiga, dia melakukan sanksi sosial. Jadi ini 3 hal yang dia lakukan. Negara-negara yang sukses melakukan pemberantasan korupsi. Hukuman yang berat, Indonesia tidak terlalu berat hukuman. Pemiskinan tidak berjalan karena tidak ada undang-undang perampasan asetnya. Tapi sebenarnya bisa. Lewat apa? Pemberlakuan undang-undang tindak pidana pencucian uang, TPPU. Sebenarnya bisa. Lewat itu kalau belum ada undang. Ketiga, ini yang paling parah Indonesia, dia nggak lakukan. Apa itu? Pemberian sanksi sosial. Sanksi sosial itu harus yang memberikan sanksi sosial itu adalah masyarakatnya, rakyatnya. Tapi kita, rakyat kita itu kayak apatis. Tidak memberikan sanksi sosial bagi mantan koruptor. Contoh ya, kenapa saya bilang apatis? Lihat enggak? Koruptor yang keluar, yang nyata-nyata sudah menjadi narapidana koruptor, bisa kembali terpilih misalnya jadi bupati atau wali kota. Bisa kembali ketua partai. Diangkat jadi ketua partai. Ini aneh memang. Ya. Bahkan ada juga mantan koruptor bisa dapat penghargaan, diberikan gelar profesor kehormatan. Bahkan ada koruptor ya yang tadi jadi ketua partai, ketika dia keluar kayak pahlawan. Semua media datang bawa kamera ya, mewawancarai dia. Kan ada begitu kemarin tuh, waktu keluar dari penjara. Itu berarti kita tidak sadar, tidak memberikan sanksi sosial. Harusnya yang masyarakat lakukan, memberikan sanksi sosial. Apa? Embargo dia. Jangan berikan dia tempat. Jangan seperti tadi. Ini kan kita tidak. Kita memberi privilege. Bayangkan kalau diangkat lagi jadi ketua partai itu kan memberikan privilege. Bisa terpilih jadi bupati, itu kan privilege. Padahal orang sudah tahu dia koruptor. Kan gitu kan? Berarti rakyat kita apatis, skeptis, tidak memberikan sanksi sosial. Di China dan di negara-negara maju, dia melihat itu bahwa masyarakatnya juga mulai apatis. Maka negaranya mengambil alih sanksi sosial. Apa yang dia lakukan? Di China, cara dia melakukan sanksi sosial, dia buat aturan. Misalnya aturan, bagi mantan koruptor, tidak boleh lagi terpilih atau dipilih menjadi pejabat publik ataupun jabatan-jabatan yang sifatnya dipilih oleh rakyat dalam jeda waktu 30 tahun. Artinya apa? Itu kan dia matikan Anda. Bayangkan kalau Anda 40 tahun keluar dari penjara, 30 tahun berarti 70 tahun baru Anda boleh terpilih. Seumur hidup, Bang. Gitu kan. Itu yang namanya pemberian sanksi sosial yang kuat, yang negaranya melakukan. Karena negaranya lihat, loh kok rakyat saya tidak memberikan sanksi sosial, kok dia masuk ke masjid dikasih saf di depan, masuk di gereja dikasih kursi paling depan ini. Jadi pemerintah lihat, kok kenapa nih rakyat saya nggak memberikan sanksi sosial? Karena mulai cuek, mulai apatis. Makanya negara bilang, oke, kalau begitu kita yang ambil alih. Bagaimana caranya mengambil? Kita buat aturannya supaya kita berikan dia sanksi. Itu yang dilakukan Cina. Kita kan kemarin enggak. Undang-undang tentang caleg koruptor itu kan sempat jeda waktunya sempat rame ya, sempat dieliminir ya oleh KPU. Tapi kan kemudian saya gugat lagi kan, Anda lihat kan, dan alhamdulillah saya dan teman-teman yang diprakarsa oleh teman-teman ICW itu kan akhirnya kita menang ya. Kita menang gugatan bahwa caleg koruptor harus punya jeda waktu 5 tahun ya minimal. Kalau di Cina, Bung, itu dia 30 tahun, bayangkan. Makanya orang kan di Cina nggak berani korupsi. Karena pertama yang tadi, kalau dia kedapatan hukumannya tinggi. Kemudian dia bisa dimiskinkan lewat perampasan aset. Ketiga dia sanksi sosial. Kalau 3 ini Anda lakukan, percaya saya tidak ada orang berani korupsi di Indonesia. Tapi ini kan ketiga-tiganya nggak dilakukan. Bayangkan kalau Anda miskinkan koruptor, kan dia pasti takut. Ini kan kita tidak. Koruptor sudah ditangkap, sudah masuk penjara, dia masih punya harta, nggak disita. Dia bisa pakai lagi harta.